Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Kurniawan dari jurusan Teknik Sipil Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang langkah-langkah dalam materi UAS Studio Perancangan 1 pada kelas hari Kamis jam 10.15 sampai jam 12.45 dengan dosen pengampu Pak Fajar Triwardono STMP. Oke, lalu poin pertama yang akan saya jelaskan pada video kali ini adalah menentukan gaya gempa lateral desain berdasarkan data respons spektra untuk wilayah sesuai dengan lampiran dan buktikan bahwa V dinamik lebih dari sama dengan 100% V statik. Lalu yang kedua, lakukan pengecekan simpangan antara lantai, pengaruh V delta, dan ketidakberaturan vertikal dan horizontal. Lalu yang terakhir, desain elemen balok dan sketsa penulangan elemen tersebut. Lalu sebelum kita masuk ke materi, saya ingin menjelaskan tentang eh, data permodelan yang sudah ditentukan oleh. Jadi di sini sudah ada gambar permodelan. Jadi DNA lantai 1 sampai 10 ini sama semua. Jadi data-data bangunannya adalah yang pertama fungsi bangunannya itu adalah rumah sakit. Lalu tinggi bangunannya 36 meter. Lalu tinggi lantai satunya 4,5 meter. Lalu tinggi lantai 2 sampai 10 3,5 meter. Jumlah lantai yang digunakan adalah 10 lantai. Nah, lokasi yang dibuat di permodelan kali ini adalah di lokasi saya, yaitu di Bekasi dengan kondisi tanah sedang. Sistem struktur adalah sistem ganda. Materialnya beton bertulang, mutu betonnya 35 MPa, mutu bajanya 420 MPa, tebal plat lantai dan atap 150 mm. Dimensi kolom 550 kali 550 mm, balok induk 350 kali 550 mm, dan tebal firewall 350. Oke, yang pertama saya akan menentukan gaya gempa lateral desain berdasarkan data respons spektra. Baik, kita langsung buka etaps. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, saya sudah membuat permodelan yang sudah ditentukan dan berada di lokasi Bekasi dengan tanah sedang. Oke, yang pertama untuk kita pengecekan permodelannya itu, pertama kita select, lalu kita pilih properties, lalu kita pilih slab section, lalu kita pilih plat atap dan plat lantai, lalu kita select, lalu close. Kemudian kita assign, kita pilih shell, kita pilih diafragma, dan kita pilih D1. Oh iya, dan pastikan ini rigid. Nah, ini udah rigid. Oke, kita apply. Oke. Nah, di sini sudah muncul titik tengah dari diafragmanya. Lalu kita cek model. Kita analyze. Kita pilih analyze, cek model. Kita select di sini. Lalu kita tunggu. Nah, alhamdulillah model yang sudah dipermodelkan tidak mengalami masalah atau warning. Jadi kita bisa melanjutkan eh, pengecekan. Lalu kita running, pertama kita set broadcast to run. Di sini ada beberapa broadcast, tapi yang kita running pada kali ini adalah model DL, LL, SIDL, dan LL. Oke.
Lalu kita checklist calculate diaphragma center of rigidity. Lalu kita run out. Nah, ini sudah running. Lalu kita pilih deform shape. Kita pilih mode. Nah, ini mode 61. Kita apply. Terus oke. Nah, di sini kita bisa lihat periode-periodenya berdasarkan mode. Mode yang pertama dengan periode bisa lihat di sini. Lalu mode kedua. Nah, lalu mode ketiga. Nah, jika sudah, lalu kita display. Lalu kita show table. Nah, di sini kita pilih analyze, lalu result, lalu kita pilih modal participant mass ration and modal participation ratio. Lalu kita oke. Nah, saya sudah buat di PowerPoint-nya. Kita dulu. Oke, jadi yang berdasarkan tadi kita running tadi, didapatkan mode pertama itu dengan TX itu 0,6 detik, lalu yang kedua TY 0,223 detik, lalu yang ketiga 0,199 detik. Lalu kita sudah show table dan ini hasilnya. Nah, nah, oke, dilanjut dengan buka lagi ya tabsnya. Nah, jadi setelah itu kita masukkan pembanan dari spektra, kita define, lalu load pattern. Nah, di sini sudah saya masukkan data-datanya, tapi saya akan show aja. Untuk mempersingkat waktu, kita coba lihat di upload. Nah, ini udah ada. Oh ya, ini belum dibuka. Define, load pattern, ini RX program, modify. Nah, ini yang dicentang X direction. Lalu ini yang SS-nya ini yang didapatkan dari spektra. Lalu ini S1 0,38036. Nah, ini yang data tanahnya yang D itu adalah tanah sedang. Lalu ini user define, klik OK. Sama halnya dengan yang EY program yang tadi, tinggal di centang sampingnya aja yang Y direction 0,79551, 0,3803661, ini 20, ini tanahnya sama. Oke, lanjut dengan spektra define, di sini ada function. Nah, di sini ada response spectrum. Nah, di sini saya sudah memasukkan data juga yang dari RSA spektra Gampa Puskim 2021. Nah, coba kita lihat. Nah, ini data yang sudah saya masukkan. Oh iya, cara mendapatkan data dari spektra, oke, saya akan menampilkan cara mendapatkan data dari spektra. Oke, ini stop share dulu. Ini share screen.
Lalu kita ke spektra. Oke, ini sih udah coba. Nah, lalu ini eh, dari tanah, jadi tampilan awalnya ini kosong, kosong. Saya nggak tahu kenapa ini nggak bisa dihapus nih, nggak bisa dihapus. Jadi nanti lokasinya ini tinggal diganti aja lokasinya. Jadi karena kebetulan saya Bekasi, jadi tinggal klik aja Bekasi. Ini klik Bekasi, lalu tanahnya diganti sesuai kategori yang diperlukan. Yang kita dapatkan adalah tanah sedang. Lalu sudah ini ya, ini di close aja. Habis itu dilihat di grafik respon. Nah, ini grafiknya, lalu text resultnya yang ini. Lalu text resultnya ini kita copy ke bawah. Nah, nanti data-data itu yang akan kita masukkan ke etaps. Oke, seperti itu. Lalu kita kembali lagi ke etaps, stop share, share screen. Nah, jadi kayak gitu. Oke. Nah, lalu kita running, analyze, set load test to run, yang di running ini sampai bawah, lalu yang spec X dan Y yang di running. Kita running. Nah, sambil menunggu saya sudah merekapnya dalam PPT. Saya stop share dulu. Oke, share. Oke. Ini. Nah, nah ini tadi yang sudah kita dapatkan datanya dari Spectra Uskim. Ini tadi grafik yang tadi kita dapatkan dari spektranya. Lalu ini data-datanya yang saya tampilkan sebagian yang berdasarkan dari text resultnya untuk Bekasi Tanah Sedang. Lalu yang tadi hasil runningnya itu kita klik story respon, lalu didapatkan spek koreksinya ini, gambar seperti ini, lalu dan tabelnya seperti ini. Begitupun arah Y seperti itu. Lalu ini grafiknya, lalu tinggal diklik yang ini untuk etaps 17 untuk diekspor ke Excel seperti ini tampilannya. Nah, berdasarkan gaya yang tadi didapatkan tabel statik dan dinamik. Dinamik ini datanya dari mana? Dinamik dapat dari sini. Yang ini untuk Y, ini untuk X-nya. Jadi Vx dan Vy didapat dari story respon. Nah, untuk statiknya Vx dan Vy ini kita kembali ke sini. Nah, di sini. Lalu kita dapatkan Vx dan Vy. Ini datanya dari sini. Iya, lalu diolah tabelnya di sini. Lalu dapat dihitung gaya gempa Vx dan Vy dengan 100% statik didapatkan data segini, dinamik, faktor skala, dan skala akhir. Dengan didapatkan faktor skala, kita eh, melakukan koreksi kembali terhadap spektra X dan Y. Sama seperti yang tadi di running, lalu ditampilkan di story share-nya seperti ini. Nah, sebelumnya ini datanya sudah saya masukkan.
Dan ini untuk X, lalu ini untuk Y, spek Y koreksi. Lalu didapatkan tabel statik dinamik ini yang tadi, skala gayanya yang barusan didapatkan 1,58 dan 2,04. Lalu didapatkan yang dinamik koreksi. Setelah yang di atas bisa kita olah tabelnya lagi menjadi statik, dinamik koreksi, dan gaya geser desain. Nah, ini gaya geser desain ini yang akan kita gunakan untuk membuat gempa desain. Nah, sebelum itu ini grafik gaya gempa desainnya. Nah, ini jadi bisa dibuktikan tadi yang nomor satu, V dinamik lebih lebih besar dari 100% dari V statik, ialah dari sini 201666 ini sama ini. Oke. Mudah-mudahan itu bisa menjawab buat nomor satu. Lalu nomor dua, mengecekkan simpangan antar lantai, pengaruh P delta dan ketidakberaturan vertikal dan ketidakberaturan horizontal. Nah, kita kembali ke tab lagi. Dikarenakan saya sudah memasukkan EX design dan EY desainnya, untuk mempersingkat waktu, kita langsung running aja untuk yang EX dan EY. Nah, ininya di run, donat run dulu. Lalu yang di run adalah EX design dan EY design. Run. Lalu di run now. Sambil menunggu, saya sudah mendapatkan hasilnya. Untuk mempersingkat waktu, kita stop share dulu. Nah, jadi sama yang tadi, cuma di dalam case combo-nya diganti yang EX design aja. Jadi nanti didapatkan grafik seperti ini. Lalu yang begitu pula EY design, ini grafiknya seperti ini untuk story displacement-nya. Nah, ini untuk story drift arah X dan Y. Ini datanya didapatkan dari yang tadi, diekspor ke Excel. Lalu analisis pengecekan batasan simpang antar tingkat. Nah, ini dihitung secara manual dengan data yang didapatkan tadi. Nah, di sini dapat dilihat oke semua. Lalu kita bisa lanjutkan dengan pengecekan arah Y. Nah, ini arah Y-nya. Nah, juga oke juga. Lalu ini grafiknya. Dikarenakan simpang antar lantai didapatkan grafik tidak melebihi simpangan izin, maka bisa dikatakan pengecekan batasan simpang antar tingkat atau antar lantai oke, atau tidak ada kendala ya. Lalu yang kedua, analisis pengaruh P delta. Nah, di sini dengan running yang sama, tetapi dengan di show table, lalu tabelnya dengan show table dengan caption story force, didapatkan beban seperti ini, beban kumulatif gravitasi setiap lantai, ini bebannya. Lalu dicek kestabilan struktur akibat gempa. Ini dihitung secara manual
dengan masukkan P dan Px, lalu dihitung dan dicek statusnya. Kita bisa lihat di sini statusnya oke, lalu bisa dilanjutkan ke cek stabilitas struktur akibat gempa. Nah, ini grafiknya sama seperti grafik yang tadi, bisa dilihat di sini grafiknya tidak melebihi batas kestabilan, jadi bisa dilanjutkan untuk analisis ketidakberaturan horizontal. Dengan running yang sama, bisa dilihat di sini di show table, lalu max over average drift, ini hasil outputnya. Nah, lalu hasil output tadi bisa dilihat di sini, ini dihitung secara manual dari Excel, dimasukkan data-datanya. Lalu setelah data dimasukkan, bisa dilihat dari grafik ini ketidakberaturan torsi antara 1 dan B. Bisa lihat di sini tidak melebihi batas max, melebihi batas max. Tanpa torsi ya. Nah, di sini ada. Lalu ini analisis ketidakberaturan vertikal. Ini untuk EX1A dan 1B untuk arah X. Setelah dicek, ini tidak ada. Lalu dicek ininya tidak ada juga. Oke. Lalu ketidakberaturan vertikalnya ini tidak ada, tidak ada. Untuk arah Y. Lalu dihitung lagi dengan masukkan massa dan dibandingkan dengan 1,5. Lalu setelah dicek oke, lalu ini analisis ketidakberaturan vertikal seperti ini analisisnya. Lanjutkan. Oke, itulah untuk jawaban nomor 2. Semoga bisa membantu untuk jawabannya. Nanti kita lanjutkan ke jawaban nomor 3. Oke, akhirnya kita masuk ke tahap yang terakhir untuk pembahasan nomor 3. Selanjutnya kita lihat di PPT lagi. Kita share screen. Oke, untuk poin nomor 3 itu yang ditanyakan desain elemen balok dan sketsa pendulangan elemen. Nah, sebelum itu di sini sudah ada, saya perbesar lagi. Ini sudah ada pembebanan kombinasi yang akan dimasukkan di load combination di etaps. Oke, kita balik lagi ke etaps. Stop share dulu, di share screen, lalu kita buka etaps. Nah, di sini udah ada contoh pemedahan etapsnya yang tadi. Lalu kita define, kita load combination. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya sudah memasukkan beban-beban yang tadi, yang dari 1 sampai 18. Nah, untuk itu saya hanya modify atau show combo untuk sebagai permodelannya. Kita dilihat. Nah, di sini udah dimasukkan beban. Eh, Namanya combo 1, lalu ini combo 2, ini combo 3, sesuai sama tadi urutan
tabel dari PPT tadi sampai 18. Dan juga saya sudah memasukkan combo envelope dan envelope gempa. Combo envelope dan envelope gempa itu adalah beban kombinasi dari beberapa combo di atas. Misalnya kalau misalnya combo envelope itu gabungan dari combo 1 sampai 18 semuanya. Tapi kalau combo gempa modify itu 3 sampai 10. Kalau combo WU di modify. Nah, ini sama kayak tadi yang di combo 1 sampai 18, cuma DL, SIDL-nya dan RL-nya diatur sesuai ketentuan tadi. Oke. Sudah memasuki pembebanan, lalu kita running, kita analyze, kita teksturan, yang di running EX design dan EY design aja, lalu di run now, sambil menunggu saya sudah membuat rekapitulasinya di PPT. Kita stop share dulu. Oke. Jadi nanti habis di running, lalu kita buka display, lalu member course diagram, frame, peers, lalu di sini maaf nih agak kecil gambarnya, lalu di sini dilihat momen 33. Nah, untuk tempat lokasinya sendiri atau balok yang ditinjau adalah balok di B73 yang dekat Sirwal ini. Lalu setelah setelah ditinjaunya sudah dapat, ini diklik kanan, diklik kanan, klik kanan. Itu ini ada contohnya, ada max, min, kanan, lalu diganti lagi yang untuk aksial P dan T-nya itu yang max ini, yang min ini, lalu yang max untuk major V2 dan M3-nya, lalu yang max-nya yang 3074 untuk V kanan, lalu yang max yang di V kiri yang 19812. Lalu ini untuk V kanan dan V kirinya untuk combo WU. Untuk combo WU-nya. Setelah didapatkan tadi berbagai macam momen-momen, itu kita masukkan di momen max dan minnya, kita lihat ya. Nanti selanjutnya kalau misalnya udah ada momennya, akan diolah di perhitungan manual di Excel. Nanti saya akan lihat sedikit review mengenai perhitungannya di Excel-nya. Sebelum itu, kita lihat dulu di sini parameter yang digunakan untuk menentukan elemen balok dan desain penulangannya adalah mutu betonnya itu 35 MPa. Baja tulangannya itu 420 MPa. Lalu faktor reduksi lentur 0,9. Faktor reduksi momen itu 1. Faktor geser 0,75. Panjang balok 3 meter, 3000 mm. Panjang bentang balok bersih 2450 mm. Lebar balok 350 mm. Yang tinggi balok 550 mm. Cover atau
selimut beton 40 milimeter. Oke, sesudah itu kita masukkan berbagai tadi macamnya. Tadi kan ada PU dan kebutuhan nomornya. Di sini kita hitung manual. Di sini bisa dilihat ada syaratnya sudah memenuhi oke. PU-nya kurang dari 0,1 AQ kali FC aksen, lalu LN-nya juga, lalu B per H-nya juga, lalu di sini sudah ada perhitungan kebutuhan tulangan longitudinal untuk menahan lentur tulangan lentur. Nah, tulangan lentur tumpuan kiri bawah yang seperti ini. Selanjutnya, nah di sini untuk maafnya agak kecil tulisannya karena dari Excel syarat tulangan perlu di sini udah oke, 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 oke. Nah, di sini ada kontrol spasi jarak tulangan, kita lihat. Oke, 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 aku skip. Nah, di sini udah ada nih eh, kebutuhan tulangannya. Untuk tumpuan kanan atas, asperlunya 1245875. Nah, yang dipasangnya 2640,74. Lalu untuk kiri kanan bawah itu 1320 370 dengan kebutuhan tulangan 2D 29 1320 terus kiri bawah kebutuhannya 663 325 dengan kebutuhan tulangan berjumlah 2 tulangan D D22 dengan yang harus dipasang 175988 kiri bawah lanjut dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini. Lalu sini selanjutnya menghitung tulangan sangkang yang dibutuhkan. Bisa dilihat di sini tulangan sangkang. Oke. Nah, dikarenakan spasi transversal tidak memenuhi, maka digunakan sangkang 150 milimeter spasinya. Lalu tulang longitudinal tambahan yang dibutuhkan untuk menahan torsi bisa dilihat pada gambar dengan asperlu tulangan 2D. Nah, seperti ini kurang lebihnya gambar penampang tumpuan untuk penampang balok tumpuan kiri, penampang balok tumpuan kanan, penampang balok lapangan. Sesuai sama tadi. Lalu di sini ada perhitungan kebutuhan tulangan transversal. Di sini ada model 1, lalu di sini ada di kiri dan di kanan untuk envelope minimum dan WU yang barusan tadi yang kita lihat ada gambar di kiri dan di kanan. Lalu gaya geser di sini dilihat, maaf ini kecil. Oke, lanjut aja dan juga lanjut. Nah, seperti inilah gambar desain baloknya. Eh, untuk bentangnya sendiri untuk lapangannya 2450 milimeter. Sini ada hanya menggunakan D22, D219, 32, 629, 32. Oke, mudah-mudahan
Dengan desain atau penulangan gambar yang sudah dilakukan, bisa menjawab untuk soal nomor 3. Oke. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan pada saat penyajian penjelasan. Saya Ade Kurniawan pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.